ya Allah mas. Mas punya Hah? suamiku ini, mas Saipudin ini. Bener suami. Iya mas, jangan ambil anak itu toh mas. Mas kangen toh mas. Duduk dulu mas saya mas. Maaf ya mas, rumahnya jelek. Nggak apa-apa mbak. Ini menurut saya udah bagus kok. Yang penting itu nggak kepanasan, nggak kehujanan. Menurut saya udah bagus. Nggak punya biaya. Oh iya. Begini ya mas ya, pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih ya mas. Karena air jelek itu anak saya jadi sembuh total dari penyakitnya. Sudah saya bawa ke rumah sakit untuk cek lab, alhamdulillah sudah tidak ada. Udah ada penyakitnya. Ya, sudah bersih kata dokternya. Sudah sehat, sudah nggak gampang pingsan-pingsan lagi. Terus ini mas, itu anak saya kalau malam itu suka ngigo, terus kalau bangun kadang ngajak saya ke makam bapaknya. Gimana ya mas ya? Enggak. Ngajak makam ke bapaknya. Dia mau ikut bapaknya gitu mas. Aku jadi sedih loh mas, itu anakku satu-satunya loh. Itu tiap malam loh mbak? Iya sering, tengah malam. Itu gimana mas? Itu ngigonya gimana mbak? Ikut bapak gitu. Terus kalau bangun langsung ngajak ke makam bapaknya. Ayo bu ke makam bapak, ikut bapak, diajak bapak gitu mas. Akan saya takut mas. Oh bilangnya seperti itu. Itu hanya mimpi atau gimana mas? Ya biasanya sih itu tuh sebagai bunga tidur mbak gitu. Tapi gini, tapi bener anak jenengan itu udah sembuh? Sembuh mas, alhamdulillah. Teriak itu sangat bagus sekali mas. Udah bener yakin ya? Udah dicek ke lab juga? Ya, dokternya bilangnya semua ya sehat. Sehat. Ya kalau memang sampai kaget loh mas, itu yang meriksa itu. Kaget gimana maksudnya? Kaget kok bisa sembuh padahal kemarin penyakitnya begini kok jadi dicek malah nggak ada penyakitnya. Dia sehat, sudah nggak pingsan-pingsan lagi. Ya alhamdulillah kalau memang sudah sehat. Ya memang air teriak itu alhamdulillah sangat mujarab kalau menurut saya. Masya Allah sekali mas. Karena banyak orang yang cocok juga dan banyak orang yang berminat juga dengan air tersebut. Nah ini kan udah sembuh total, berarti saya nggak perlu ngasih air lagi kan, gitu kan? Nanti kalau misal masih kumat atau apa, nanti jangan bilang saja ke saya gitu. Dan untuk apa yang dialami anaknya jenengan, masalah ngigo bapaknya atau ketemu sama bapaknya, ya mungkin anak jenengan itu masih keingat atau masih mengingat-ingat terus sama bapaknya. Tapi saya takut loh mas, kalau dia bangun itu langsung berontak, katanya pengen ke makam bapaknya, ajak saya ke sana, bapaknya ngajak ikut, nyuruh ikut itu gimana itu mas. Oh berarti bapaknya itu datang ke mimpi itu ngajak gitu loh? Iya kalau orang itu teriak-teriak tuh mas, saya jadi takut kan. Saya di rumah cuma berdua sama anak saya itu, saya takut mas. Oh iya saya paham. Gimana ya? Ya itu mbak, mungkin anak jenengan itu belum ikhlas, belum rela atas kepergian bapaknya gitu. Tapi dari jenengan itu sering ditemuin juga nggak? Enggak, cuman anak jenengan ya? Soalnya tuh kalau masa hidupnya tuh bapaknya itu dekat sekali sama itu anakku, sayang banget. Sayang banget itu. Sayang, menjaga banget pokoknya. Tapi saya ngerasain memang benar sih mbak, ada kehadiran sosok atau sosok-sosok yang sering datang ke sini. Tapi saya nggak tahu dia itu siapa gitu. Itu karena apa ya mas ya, kok bisa begitu ya? Benar ya mbak. Biasanya ngigonya jam berapa sih mbak?
jam 1, setengah 1, setengah 12, jam 12. Oh, nggak tentu ya berarti ya Mbak? Iya. Gitu. Itu ngikut juga Mbak. Itu juga kayak dengan itu sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas? Itu. Ada apa? Mas. Ada sosok itu. Di jendela itu. Iya, itu di jendela itu ada sosok itu. Enggak, Mas. Itu anakku tidur. Allah Akbar. Itu Mbak. Ada apa, Mas? Astagfirullahaladzim. Enggak, sama anakku tidur. Hah? Jangan nggak lihat kan? Enggak. Bener nggak lihat? Enggak ada apa-apa. Ada apa, Mas? Enggak ada apa-apa. Ini. Tidur. Di jendela itu ada sosok Mbak. Sosok apa? Kamu jangan bercanda, Mas. Saya nggak bercanda. Mungkin. Enggak ada apa-apa, Mas. Mungkin ini yang menjadi apa namanya? Saya deg-degan banget loh, Mas. Menjadikan anaknya jadinya seperti ini, selalu ngikut orang tuanya. Coba Mbak, saya coba mau interaksi sama sosok ini. Jangan di belakang saya. Siapa loh, Mas? Jangan bikin panik, Mas. Saya nggak bikin panik. Takut loh, Mas. Saya cuma berdua loh ini. Udah, jangan nggak usah takut. Jangan di belakang saya. Saya mau komunikasi sama sosok ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf, saya berbicara dengan siapa? Mas? Benar. Nah, terus kenapa? Apa maksud dan tujuan kamu datang ke sini? Astagfirullahaladzim. Kamu ingat, kamu harus sadar bahwasanya kamu itu sudah bukan manusia lagi. Kamu itu udah jadi arwah, dimana kamu tuh udah nggak bisa kumpul sama keluarga kecil kamu lagi. Mbak, gini, jadi arwah ini, ya, atau sosok ini, Siapa, Mas? jadi di jendela ini ada sosok Mbak, gitu. Dia bilang dia itu suami jenengan, almarhum suami jenengan. Bilangnya seperti itu. Saya jadi bingung, Mas. Ini saya nggak ngerti nih gimana maksudnya ini, Mas. Ini aja, biar jenengan tahu. Saya bukain mata batin jenengan, biar jenengan bisa lihat sendiri juga ya. Bisa, Mas? Insya Allah bisa, gitu. Coba dipastikan ini suami jenengan atau bukan ya. Itu coba. Sekarang jenengan pejamkan matanya. Pejamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang buka perlahan-lahan Mbak. Pastikan itu bener suami jenengan atau bukan. Ya, Mas. Mas, ya Allah, Mas. Mas, ini suamiku ini, Mas Saifuddin ini. Bener suami. Iya, Mas. Jangan ambil anak itu, Mas. Mas kangen toh, Mas. Mas kangen sama anak kita toh. Mas bawa jangan, Mas. Jadi bawanya anak kita loh, Mas. Aku hidup cuma berdua, Mas. Ini gimana mau bawa anakku ini? Tenang dulu. Coba ditanyain kenapa maksud dan tujuannya datang ke sini. Kamu jangan begitu tuh, Mas. Kenapa kamu bawa anak kita, Mas? Pakai mikrofonnya, Mbak. Pakai, coba tanya. Mas, kenapa kamu bawa anak kita, Mas? Kangen, nggak boleh begitu, Mas. Aku cuma berdua sama anak kita loh. Kalau kamu ambil aku gimana? Aku bisa gila loh, Mas. Jangan diambil, mau dibawa anakku. Katanya biar ikut, nggak boleh, Mas. Tak jagain di sini, tak rawat baik-baik ke anak kita. Sakit juga, aku berusaha ngobatin. Mas, tolong Mas, ini anak kita loh, satu-satunya loh. Aku rawat, aku janji, tak sayangi. Dia nggak akan bisa ngambil anak jenengan. Tenang.
Mas, gimana Mas? Aku juga kangen loh Mas sama kamu. Udah, sekarang jenengan tenang dulu. Jangan panik, udah. Percaya sama saya, anak jenengan nggak bakalan kemana-mana ataupun ikut sama sosok bapaknya. Begini sama itu suamiku. Iya, iya. Juga kangen loh Mas. Mbak, lebih baik jenengan duduk di situ. Saya coba ngobrol sama suami jenengan. Namanya tadi siapa? Saifuddin itu namanya. Mas, di sini saya cuma mau ngomong. Nah, ini bukan cuma sekedar omongan dari mulut saya, melainkan omongan dari dalam hati saya. Saya tahu bahwasanya jenengan sama istri jenengan itu sama-sama menyayangi atau mencintai anak jenengan. Itu sama-sama saling menyayangi. Jenengan sayang sama anaknya, istrinya juga sayang sama anaknya. Jenengan cinta juga sama anaknya, istri jenengan pun juga cinta sama anaknya. Tetapi yang jadi pokok permasalahan di sini, dunia jenengan sama dunia istri dan anak jenengan itu sudah berbeda. Yang saya maksudkan, tidak mungkin kan kalau bangsa saya atau manusia seperti ini bisa hidup lagi dengan jenengan. Bisa atau itu di akhirat atau di surga sana nanti. Kalau kayak gini, jenengan tidak punya hak atau tidak bisa membawa anaknya jenengan. Apa jenengan tidak kasihan sama istri, sama anak? Sedangkan di sini tuh kalian itu cuma bertiga. Apalagi dengan keadaan jenengan itu udah jadi arwah atau sosok ya. Jenengan harus ikhlas. Jenengan percaya sama istrinya, istri jenengan ini bakal ngerawat, bakal ngelindungin anak jenengan dengan jiwa dan raganya. Saya tahu, saya paham. Apa yang jenengan sampaikan, saya yakin itu juga dari hati jenengan. Saya paham. Tidak ada satupun orang tua yang mau atau rela kehilangan anaknya. Tapi jenengan itu jangan khawatir. Anak kandung jenengan itu berada di mana? Di tangan yang tepat, yaitu istri jenengan sendiri. Kecuali dia itu diasuh sama orang lain. Ya. Jadi tidak ada alasan buat jenengan untuk membawa anaknya ini. Biarkan dia tumbuh besar. Biarkan dia itu menjadi anak yang pintar, yang berbakti kepada orang tua dan juga jenengan. Walaupun jenengan itu sudah meninggal, dia itu juga masih bisa berbakti. Dengan apa toh? Dengan cara dia itu mendoakan jenengan. Dengan doa, berdoa demi kebaikan jenengan, supaya jenengan di alam sana itu bahagia, bahkan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sekarang saya tanya sama jenengan. Dari perkataan saya tadi, apakah bisa diterima dengan baik? Kalau memang bisa diterima dengan baik, ya tolong jangan dibawa. Tapi kalau jenengan tidak bisa menerima dengan baik, ya udah, berarti jenengan itu menghancurkan atau menghilangkan harapan seorang ibu kepada anaknya, atau menghilangkan kebahagiaan anaknya. Tergantung jenengan. Saya kembalikan ke jenengan. Coba dipikirkan terlebih dahulu, gitu. Udah Mbak, tenang aja Mbak. Ini gini teman-teman ya. Jadi Mas Saifuddin ini tuh bapaknya anaknya ini. Dia itu pengen ngebawa anaknya gitu loh. Tapi yang jadi permasalahan dia kan udah beda alamnya gitu. Gimana? Kalau memang sudah? Ya, ya, baik. Nah, gini teman-teman. Mungkin dia itu berat sih untuk melepas anaknya. Tapi yang jadi permasalahan, beliau kan masih kangen gitu. Kita bantuin hilangin aja, ya kan. Nanti dia doakan biar dia tenang di alam sana, bisa di surganya Allah. Tapi terlebih dahulu kita doakan dulu. Mbak,
kita doain suami jenengan, dia itu udah ikhlas, udah mau kalau dia itu ngelepas anaknya buat jenengan. Tapi ingat Mbak, jenengan harus janji bakalan ngejaga, ngerawat anaknya jenengan dengan jiwa dan raga. Janji ya Mbak ya. Sekarang gini, jenengan ke belakang saya. Kita doain suaminya jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusun Allah. Ya Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Saya bantu hilangin Mbak. Bismillah. Mbak agak ke belakang. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ibu suamiku. Udah tenang. Udah. Agak kesini Mas. Udah Mas. Ya alhamdulillah tonton ya. Terpaksa kita ngebantuin perginya atau hilangnya Mas Saifuddin karena memang pada dasarnya beliau itu tempatnya bukan di sini lagi. Tapi yang terpenting mereka berdua itu bisa hidup sejahtera, rukun ya. Mbak, udah jangan sedih. Jenengan bisa agak ke belakang Mbak, saya mau ngomong sama jenengan. Gini ya, Mbak, istighfar dulu. Udah bisa tenang. Sekarang gini, apa yang menjadi keluhan jenengan, apa yang menjadi kebingungan jenengan, kegundahan, kegelisahan, semuanya yang mengganjal sekarang sudah selesai. Anak jenengan sudah sehat seperti biasa, sudah sembuh total. Dan yang kedua, anak jenengan insya Allah itu nggak bakalan ngikut lagi, nggak bakalan ngikut sama bapaknya lagi, karena bapaknya sudah kita doakan, beliau sudah tenang di alam sana. Oke, jangan khawatir, jangan sedih. Intinya saya pesan sama jenengan, bagaimanapun dia itu tetap anak jenengan. Mau seburuk apapun, mau bagaimanapun, jenengan wajib menjaga, membesarkannya dengan kasih dan sayang. Jangan disia-siakan karena kesempatan nggak datang dua kali. Ya. Ya Mas. Makasih banyak ya Mas. Iya sama-sama. Ini adiknya tidur teman-teman. Nggak tahu saking pulsnya. Emang tidurnya puls seperti ini Mbak ya? Seharian nggak tidur. Seharian nggak tidur. Itu memang puls kayak gini ya. Kalau tidur mau pules Mas. Ya udahlah kalau gitu saya kewajiban saya membantu jenengan udah selesai Mbak ya. Mudah-mudahan bisa bahagia sama anaknya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya lagi nggih. Saya pamit nggih. Oke. Sama-sama. Oke teman-teman ya. Mungkin segitu dulu dari saya. Jadikan ini sebuah pembelajaran, sebuah tuntunan bahwasanya kita harus menyayangi atau mencintai anak kita walau bagaimanapun ya. Mau berlaku jelek, buruk, kasar atau apapun itu tetap anak kita, jadi kita harus sayangi. Saya off di sini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.